panggil narasumber kayaknya berdarah-darah gitu. Iya, atau pas kesakitan terus butuh bantuan. Yang begitu dipakai, orang itu kalau ngelihat makanan jadi nggak nafsu gitu. Hayo, di sini siapa yang merasa kelebihan berat badan atau obesitas? Uang Perempuan hari ini akan kedatangan bintang tamu yang expert di bidang layanan kontrol berat badan dan kontur tubuh hingga mempunyai 11 cabang outlet di 3 kota, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Medan. Gimana ya perjuangan Dr. Grace untuk merintis usaha ini? Yuk, kita simak sama-sama. Halo, selamat datang di Uang Perempuan. Saya Lidwina Hananto dan ini adalah Uang Perempuan The Interview, di mana kita ngobrol-ngobrol dengan para perempuan dari berbagai profesi. Kali ini saya ngobrol dengan Dr. Grace Judia. Hai Grace, welcome ke Uang Perempuan. Thank you. Dan Grace ini adalah orang yang berhasil megang aku yang bandel banget makannya sampai ke berat badan bisa lari maraton 42 km finish tanpa cedera. Gue pegang Mel. Kayaknya udah harus menghadap lagi nih Grace. Karena setelah itu aku nakal, belum menghadap Grace lagi. Terus 2 maraton berikutnya aku gagal loh. Gue Jadi kayak emang sekolah yang menghadap gitu. harus balik lagi. Grace kita ngobrol nih sebenarnya. Jadi profesinya Grace apa sih? Nah ini yang susah nih, saya dokter tapi juga saya entrepreneur. Jadi dokterpreneur. Jarang-jarang soalnya, biasanya dokter aja, entrepreneur aja. Ini dokterpreneur. Bisnisnya Grace itu namanya Lighthouse Weight Control Clinic. Lighthouse Weight Control Clinic. Apa sebetulnya yang dikerjakan di Lighthouse Weight Control Clinic? Lighthouse membantu untuk menurunkan berat badan, kemudian mengatasi masalah makan. Itu yang aku susah. Salah panggil narasumber kayaknya. Menderita lo ya selama nakal soalnya. Iya, banyak tentang self acceptance sih waktu itu belajarnya sama Grace. Tapi manfaat utamanya apa sih? Kenapa sampai harus weight control? Iya, jadi saya ngelihat bahwa challenge-nya tuh gede banget. Jadi sebelum ini kan aku kerja di sebuah perusahaan yang dia menghandle berat badan. Kemudian aku ngelihat bahwa sebetulnya problemnya ada di otak. Kebetulan S2 aku adalah Neuro Behavior Sciences. Jadi setelah lulus kedokteran di Undip ya? Undip, terus ambil S2-nya ke Jerman. Neuro Behavior Sciences. Neuro Behavior Sciences. Iya, jadi mempelajari tentang otak, gimana otak bekerja, terus hubungannya sama perilaku. Kenapa ke weight control? Karena Grace kebetulan saja. Grace nggak suka lihat orang menderita gitu. Aku tuh menderita loh kalau jadi aku ambilnya S2 gitu. Kalau bisa S2-nya jangan yang bagian yang pas orang itu berdarah-darah gitu. Iya, atau pas kesakitan terus butuh bantuan gitu. Jadi aku melihat bahwa profesi ini itu penuh air mata gitu. Jadi supaya agak belok dari situ, jadi aku ambil S2 aja yang lebih ke arah riset, kemudian yang menemukan solusinya itu apa. Dan itu gitu. adalah apa? Prevention ya? Lebih ke arah prevention. Karena banyak sekali penyakit-penyakit berbahaya itu ditimbulkannya karena perilaku makan. Yang sekarang iya, karena perilaku makan lebih ke arah sana. Ya, kemudian juga hidup yang mau lain. Mau itu jantung, mau itu diabetes, mau itu apa, sangat berhubungan sama pola makan. Penyakit kardiovaskuler kita bilangnya. Oke, apa aja jadi yang dilakukan selain tadi sekolah kedokteran dulu berapa tahun tuh? 6 tahun. 6 tahun. Habis itu S2? S2. Berapa tahun itu di Jerman? 2,5 lah. 2,5 tahun. Jadi harus ikutan sertifikasi, ambil sertifikasi waktu itu Human Nutrition untuk obesity management. Punya berapa karyawan sih Dr. Grace? Aku datang ya. Soalnya mereka bikin acara tahunan, aku datang ke acara tahunannya. Mungkin sekarang sekitar 260-an lebih, mungkin 290. Dokter punya bisnis. Nggak kecil-kecilan, bukan. Bukan bisnis, namanya passion. Oh, passion. Jadi passion kamu sebenarnya apa? Iya. Passion aku tuh menemukan solusi sampai dapet, terus settle semuanya terselesaikan. Dan gitu. yang membedakan adalah bikin sistem ya. Nah, iya itu. Jadi terutama di bidang penurunan berat badan itu kan susah. Bukan cuma klinik biasa soalnya yang aku lihat. You have a big system. Iya, dengan orang melakukan sesuatu yang sangat terstruktur. Iya, karena pertama sistem itu diperlukan untuk membuat jadi kualitas hasilnya itu baik dan sama. Standar servisnya sama. Betul. Terus yang kedua adalah juga harus ada support dari yang ada di belakang layar untuk memberikan inovasi terus supaya bisa dapat hasil. Misalnya kalau berat badannya dapat berat badan yang bisa maintain
kemudian pola pikirnya tentang makanan itu jadi berubah. Jadi setiap saat itu kita teknik baru terus. Iya, jadi kita misinya menemukan sebuah topi atau alat yang begitu dipakai orang itu kalau ngelihat makanan jadi nggak nafsu gitu tuh. Aduh, Grace. Itu ya kalau bisa ya. Tapi itu belum ditemukan ya. Atau kalau sampai nggak bisa dalam perjalanan menuju ke sana ini harus dilakuin apa? Karena kan godaan banyak loh ya. Kalau manfaatnya yang dikerjakan Grace ini jelas, karena aku tuh bener-bener anak yang makan itu pakai emosi. Jadi Grace tahu banget urusan aku, relationship aku sama makan. Manfaatnya jelas, aku tuh bisa sampai turun berat badan waktu itu sampai 10 kilo. Dan nggak drastis ya, berkala. Dan itu berat badan yang membuat aku bisa lari maraton. Karena it's just science, kalau berat larinya nggak bisa cepat gitu. Dengan manfaat seperti itu, sebetulnya apa sih yang dihasilkan? Artinya gini, menghasilkan uangnya dengan cara apa kalau orang seperti Dr. Grace yang selain dokter tapi punya bisnis juga, jadi dokterpreneur? Ya kalau punya sebuah ya bilang aja perusahaan, maka ya biasalah dapat gaji. Gajian ya. Jadi orang punya bisnis itu nggak berarti duduk-duduk terus ngambil duit sembarangan dari bisnisnya. Boleh. Harus gajian. Gitu. Hancur bisnisnya kalau diajarin deh ya laporan keuangan, ya kan perhitungan antara pribadi sama bisnis gitu ya. Jadi nggak bisa duit masuk terus langsung dikantongin. Pakai-pakai. Nggak bisa. Jadi gajian. Kalau dari praktik? Ada dua metode. Pertama dapat gaji atau berdasarkan per pasien. Satu pasien dapat, satu pasien dapat. Ada plus minusnya. Kalau pasiennya sedikit, ya nggak ada duit. Pasien cuma 2 sehari ya dapatnya cuma 2. Suka dukanya jadi profesi dokterpreneur? Dokterpreneur, kalau entrepreneur sendiri adalah resiko ditanggung sendiri ya. Kalau resikonya tinggi misalnya ya, kemudian perusahaan rugi itu resiko kan ya. Kemudian kalau jadi dokter, ya kita punya tanggung jawab moral ke orang karena mereka sudah mempercayakan diri ke kita. Kemudian kita juga kalau sebagai dokter ya in general kita juga harus siap mengabdi. Jadi itu sebenarnya dua dunia yang sebetulnya agak bertentangan ya. Bertentangan. Karena bisnis sekali. Itu kan profit oriented, sementara dokter itu ada harus misi sosial. Jadi kita harus siap untuk ditelepon 24 jam. Orang tuh nggak mau tahu dokter adalah manusia. Nggak boleh sakit. Nggak boleh sakit, nggak boleh tidur. Nggak bisa dok, saya udah ngantri. Kalau ada keluhan ya saat ini nih saya butuh nih jawaban sekarang. Ya kita mau nggak mau harus sabar. Jadi kamu kayak amfibi ya, hidup di dua dunia. Karena passion gitu. Kalau nggak passion itu udah berhenti di tengah jalan. Persis. Dokter itu harus passionate. Entrepreneur juga gitu. Ya. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun nyoba nggak oke, kalau bukan passionnya ya dia akan berhenti. Karena resikonya tuh lumayan tinggi. Resiko ditanggung sendiri lagi, nggak ada orang lain. Grace, kalau ada banyak nih perempuan-perempuan muda di luar sana yang tertarik karena dunia science and medicine itu perlu lebih banyak peran perempuan nih menurut aku. Apa pesannya Grace untuk banyak perempuan di luar sana yang tertarik sama dua bidang ini yang sebetulnya cukup bertolak belakang, menjadi seorang dokterpreneur? Apa pesannya Grace buat para perempuan di luar sana? Iya, pertama kumpulkan informasi dulu. Ini bidang kerjaan seperti apa sih? Jangan lupa survei sedikit, kira-kira nantinya hidup saya seperti apa. Kemudian kita juga sedang nyalanin ya. Betul. Kemudian juga harus dilatih intuisinya. Ada beberapa orang yang intuisinya mungkin nggak ada, tapi bisa ditimbulkan, atau yang dia punya intuisi yang super kuat. Kemudian kemampuan untuk menganalisa data. Nah itu yang gue belajar dari elu deh kayaknya ya. Menganalisa data. Terutama karena ngelihat laporan keuangan maksudnya ini. Apapun itu data ya, data dari. Jadi dokter pun lihat data ya. Dokter ngelihat data. Kalau dokterpreneur biasanya udah terbiasa untuk ngelihat data, kemudian membuat diagnosis, kemudian ngelihat nih hasilnya kayak gimana bakalnya. Tuh saya bisa melakukan apa ini. Sama entrepreneur juga sama. Jadi mengcombine antara intuisi, kemudian data, kemudian dari sana kita analisa, kemudian habis itu pikirin deh apa yang harus kita lakukan. Jawabannya tuh nggak ada yang benar atau salah. Pokoknya harus siap menanggung dua resikonya apapun yang kita kerjakan. Nah itu yang harus siap kalau misalnya mau jadi dokterpreneur. Dua-duanya sama sih. Dokter doang juga harus kayak gitu. Mau ngasih obat kita harus siap dengan semua efek sampingnya. Thank you so much Dr. Grace Judio dari Lighthouse Weight Control Clinic. Itu tadi obrolan kita yang seru banget. Jadi buat kalian perempuan-perempuan di luar sana yang lagi berpikir, kayaknya aku pengen kuliah kedokteran nih, kayaknya aku pengen belajar tentang what was it called? Neurobehavior Sciences. Neurobehavior Sciences, atau aku mau ngumpulin modal, mau mulai berbisnis.
belajar lebih banyak lagi karena akan lebih banyak lagi cerita-cerita seru tentang perempuan di berbagai profesi lewat Uang Perempuan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.